perjamuan kawin anak domba Allah yang dibicarakan di dalam kitab Wahyu itu tidak boleh ditafsirkan sebagai sesuatu yang bersifat harfiah. Kalau sesuatu yang bersifat harfiah, maka anak domba di situ, ya berarti anak domba binatang itu. Tentu tidak, semua itu adalah simbolis. Anak domba di sana itu adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini, saya ingin mereaksi sebuah video dari Pendeta Esra Soru yang sedang menjawab pertanyaan dari jemaatnya mengenai apa, teman-teman? Mengenai perkawinan anak domba, teman-teman. Wow, luar biasa sekali ya. Kita tahu bahwa ini adalah salah satu tema kesukaan kita, di mana kita tahu banyak sekali Polikardus yang suka mengolok-ngolok masalah surganya umat muslim, yang mereka bilang ada perkawinan, ada mantap-mantapan dengan bidadari. Ya, mereka kan menuduh seperti itu. Oh, surga Islam, surga lendir. Ada 72 bidadari. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita bilang saja, nggak ada masalah. Nikah dengan bidadari. Yang penting sah. Ya, yang penting sah. Sama seperti mereka mengatakan, umat muslim itu istrinya 4. Ya nggak masalah. Itu maksimalnya diperbolehkan punya istri 4. Tapi nikahnya secara sah. Bukan istri sah 1, tapi gundik, simpanan, selir di mana-mana. Atau suka jajan, ya, istrinya 1, tapi setiap malam jajan keluar. Apa gunanya, kan gitu. Mereka lebih suka yang seperti itu. Jajan nggak apa-apa, gundik nggak apa-apa, selir nggak apa-apa, tapi istri yang penting 1. Ini kan konyol. Bagaimana mereka mencoba menjelek-jelekkan, menghujat Islam, begitu kita tampol, kejang-kejang. Mereka katakan surga kalian ada kawin. Kita bilang nggak apa-apa. Ya, kawin dengan bidadari, nggak apa-apa. Itulah reward yang kita dapatkan di surga. Daripada apa? Surga pesundal. Ya, surga yang penuh dengan pesundal. Surga di mana kamu mendapatkan 100 istri. Surga di mana kamu yang dikawini. Nah, sebelum kamu mengawini 100 istri, kamu yang dikawini oleh Tuhan. Ayo, gimana? Jawaban-jawaban yang kita berikan ini membuat banyak Polikardus kejang-kejang. Dan bahkan membuat teman-teman Kristen ya, itu banyak yang shock. Banyak penonton-penonton yang Kristen yang terdiam. Kebingungan saat kita balikkan jawaban dari masalah perkawinan di surga. Ini kan membuat mereka ngamuk. Dan ternyata ada ya, teman-teman Kristen kita yang saking geramnya ya, mungkin karena dia bingung, wah ini gimana nih, bertanya kepada Pendeta Esra Soru, mencoba, mana tahu Esra Soru punya jawaban, mana tahu Esra Soru bisa memberikan data-data yang membuat mereka besok kalau bertemu dengan muslim lagi, bisa lagi kita lawan muslimnya, kan gitu. Apakah Esra Soru bisa memberikan perlawanan mengenai perkawinan anak domba ini? Mari kita lihat ya, apakah Esra Soru sanggup menjelaskan. Karena ini adalah tema kesukaan kita, teman-teman. Terutama kalau Kores ya. Kores kalau kena tema seperti ini, wah paling bahagia sekali. Bahagia sekali kita kalau dapat tema seperti ini. Dijamin babak belur Polikardusnya. Kan seperti itu. Oke, kita dengarkan dulu jawaban dari Pendeta Esra Soru ya. Apakah dia akan kembali mutar-mutar, kembali asumsi, kembali salto-salto, ataukah Esra Soru akan bisa menjelaskannya dengan gamblang? Mari kita dengarkan ya. Dan sekali lagi, simak baik-baik. Ya, ini tema yang luar biasa soalnya. Tema yang luar biasa. Jadi kalian harus dengar baik-baik jawaban Esra Soru ya. Salam Pak Esra, mau bertanya, apa itu perjamuan kawin anak domba Allah? Kapan dan di mana itu terjadi? Terima kasih. Nah, perjamuan kawin anak domba Allah
yang dibicarakan di dalam kitab Wahyu, itu tidak boleh ditafsirkan sebagai sesuatu yang bersifat harfiah. Kalau sesuatu yang bersifat harfiah, maka anak domba di situ, ya berarti anak domba binatang itu. Tentu tidak, semua itu adalah simbolis. Anak domba di sana itu adalah gambaran dari Kristus sendiri. Nah, sedangkan dalam bagian kitab suci yang lain, kita bisa melihat bahwa hubungan kita dengan Kristus itu seringkali digambarkan sebagai hubungan yang begitu intim seperti suami istri. Jadi, Kristus itu adalah mempelai laki-laki, gereja atau orang percaya itu adalah mempelai perempuan. Nah, sekian lama kita telah menjalin hubungan dengan mempelai laki-laki itu, yaitu Kristus. Tapi kita belum bertemu dengan Kristus karena kita masih ada di dunia ini. Memang kita akan mati, tetapi kalau saya mati saja, secara pribadi saya berjumpa dengan Kristus, tetapi saudara-saudara juga belum. Nah, gereja itu adalah komunitas. Yang maksudnya gereja di sini adalah komunitas orang percaya. Nah, kapankah komunitas orang percaya itu berjumpa dengan Kristus? Nah, pada saat Kristus datang kedua kali di akhir zaman. Waktu Kristus datang yang kedua kali di akhir zaman itulah, maka ya kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Begitu kan kata firman Tuhan. Dan kita akan diam bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Kalau Kristus itu seperti mempelai laki-laki yang datang, lalu kita mempelai perempuan itu menjemputnya, maka begitu terjadi pertemuan antara Kristus dan gerejanya, itu disimbolkan dengan sebuah pesta perkawinan. Makanya disebut sebagai pesta perkawinan anak domba Allah. Nah, jadi dengan pengertian semacam itu kita harus paham bahwa itu bukan sesuatu yang harfiah. Itu untuk menggambarkan menyatunya kita dengan Kristus dalam suatu hubungan yang tak terpisahkan lagi. Nah, kalau saudara tanya terjadi kapan? Ya pada akhir zaman, waktu Yesus datang. Di mana? Ya di dalam kerajaan surga. Pada waktu kita diangkat bersama-sama dan berjumpa dengan Kristus selama-lamanya di surga. Aduh, Pak Esra Soru. Aduh. Kok jawabannya singkat seperti itu, Pak? Ya, jawaban kok nggak sampai 3 menit. Kecewa saya, Pak. Kecewa saya. Saya pikir jawabannya akan luar biasa dengan data, dengan dalil. Rupanya cuma seperti itu, Pak. Aduh, ya. Kasihan, Pak, penanyanya, Pak. Karena mereka tuh bertanya dengan harapan Anda bisa menjelaskan dengan gamblang sehingga besok kalau mereka ketemu dengan pihak Muslim lagi, mereka sanggup membantah masalah perkawinan anak domba itu. Itu harapan mereka, Pak. Tapi kok jawaban Anda sesingkat ini? Aduh, saya juga kecewa ini, Pak. Kita udah nunggu mana nih jawabannya. Kita kira keren ya. Rupanya cuman sekedar yang penting jawab. Ya. Yang penting bunyi gitu kan. Yang penting pertanyaannya dijawab. Masalah diterima nggak diterima urusan nanti lah. Yang penting biar bisa kelihatan dia jawab. Nah ini kan, aduh, jujur ya, saya secara pribadi kecewa dengan Pak Esra Soru. Kecewa sekali, Pak. Ternyata jawaban Anda hanya seperti itu. Dikatakan bahwa pernikahan anak domba itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang harafiah. Itu hanyalah lambang. Lambang bahwa Anda kawin dengan Tuhan Yesus, itu adalah hubungan Anda tidak terputus. Saya agak bingung gitu. Sejak kapan yang namanya perkawinan, itu artinya hubungan kalian tidak terputus? Ya. Atau enggak kalian bilang itu adalah hubungan tertinggi dari manusia. Perkawinan adalah hubungan tertinggi, jadi digunakan perumpamaan seperti itu. Menyatakan hubungan yang paling spesial kan? Perkawinan adalah hubungan yang paling spesial. Itulah yang menggambarkan hubungan antara Tuhan dan juga ciptaannya. Saya agak bingung. Kalau perkawinan, menurut saya bukan sesuatu yang sangat tinggi ya. Karena hubungan perkawinan tuh bisa putus. Berapa banyak hubungan perkawinan yang putus? Hubungan pernikahan yang putus? Coba saya tanya teman-teman. Berapa banyak orang yang cerai di dunia? Kalau hubungan yang nggak bisa putus, itu anak dan ayah. Ibu dan anak, itu baru keren. Masa istri sama suami?
Banyak itu mantan suami, mantan istri. Tapi mantan ibu nggak bisa, teman-teman. Mantan ibu mertua bisa, mantan ibu nggak bisa, teman-teman. Kenapa gunakan perumpamaan kawin? Kenapa nggak bilang, oh kita nanti di surga jadi anaknya Yesus. Kita akan panggil Yesus Bapak, Yesus akan panggil kita anakku gitu. Kenapa? Bukan pakai perumpamaan seperti itu. Bukankah di dunia, teman-teman memanggil Tuhan kalian, bukan Yesus ya, tapi Tuhannya Yesus dengan panggilan Bapak. Bapak, gitu kan? Sentuh hatiku. Jadi kalian memanggil Tuhan kalian yang di surga Bapak. Tiba-tiba, begitu kalian nyampe ke surga, kalian jadi panggil suamiku. Hubungan kalian jadi suami istri dengan Yesusnya. Bukan dengan Bapak tapi ya, dengan Yesus. Kalau Bapak nggak tahu di mana tuh. Di surga mana Bapaknya gitu. Nggak nampak soalnya ya. Nggak disebutkan mana Bapaknya. Disebutkan yang dilihat adalah Yesus. Dan kalau teman-teman lihat, ini kita buka data ya. Ini grup Bible Study, teman-teman. Saya nggak tahu ini punya siapa ya. Tapi kuat dugaan ini punya orang Kristen. Kan nggak mungkin ini dibuat oleh Bang Zuma ya. Website ini nggak mungkin dibuat Bang Zuma. Ini grup Bible Study udah cukup lama. Ini website yang sudah cukup lama. Dan kalian bisa lihat di sini. The Wedding of the Lamb. Perkawinan anak domba. Ini nggak tahu siapa ini ya. Apakah ini Yesus? Wah, ini Yesus mungkin. Ya, mungkin ini Yesus. Nah, ini kalian jadi perempuan. Kalian jadi perempuan. Ini lagi nunggu nih. Lagi nunggu. Apakah seperti itu? Coba saya tanya. Ya, apakah seperti itu? Kalian yang jelaskan lah ya. Terus ini kan mengacu kepada ini ya. Tadi dibilang juga sama Pendeta Esra Soru. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi dibilang, oh ini cuman kiasan gitu kan, perumpamaan, menunjukkan hubungan. Tadi kita sudah bilang, hubungan suami istri bisa putus, teman-teman. Bisa putus. Dan yang lebih lucu tahu apa? Ya. Hubungan suami istri tersebut itu dibumbui dengan banyak sekali bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu seperti rasa cemburu. Masa ada rasa cemburunya juga ya? Tuhannya ternyata seperti itu, teman-teman. Ini ya. Kalian baca 2 Korintus 11 nih. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, ada cemburu ilahinya, teman-teman. Dan kamu akan menjadi apa? Perawan suci. Kamu nih, teman-teman. Ya. Kamu ini siapa? Apakah cuma khusus perempuan? Enggak, yang laki-laki juga sama. Pak Vipo, nah kan Pak Vipo gitu kan. Terus Bom-Bom, nah. Itu juga perawan suci. Nanti dibilang, oh perumpamaan lagi ya. Ya terserahlah. Ini perumpamaan apa atau tidak, yang pasti ayatnya tertulis seperti itu. Kita nggak sembarangan menafsirkan. Ya. Terus lihat lagi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kalian? Adukanlah ibumu, adukanlah. Sebab dia bukan istriku. Dan aku, ya, aku di sini siapa? Tuhannya. Ya, Tuhannya kalian. Ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan jinalah dari antara buah dadanya. Astagfirullah. Ini ayat apa-apaan nah ini teman-teman ya. Ngiri sekali kalau kita baca. Udah jangan lama-lama bacanya. Ya, ngeri kalau lama-lama dibaca. Jadi ini istri Tuhannya ngapain gitu? Kenapa dia? Masa dia bersundal? Istri Tuhan kok bersundal? Ini apa-apaan gitu kan? Kalau kita baca kan lihatnya, oh istri Tuhan bersundal, berzina. Bisa? Kok bisa seperti itu? Ada apa?
inilah lawak-lawaknya ya. Harusnya Pak Esra Soru jangan hanya cuman menjelaskan Wahyu 19 ayat 7 dengan buang badan dengan bilang, oh ini perumpamaan cuman gitu kan. Bukan bermakna harfiah. Loh sekalian Pak ini ayat-ayat yang lain diborong. Tolong diborong juga gitu. Jadi sekali lagi ya, kami sebenarnya malas mengungkit hal ini. Contoh, kami malas mengungkit kalau kalian dijanjikan 10 istri. Kami nggak mau ungkit seperti itu. Kalau kalian diskusinya baik-baik. Kalau kalian bukan diskusi dengan menuduh surga umat muslim, lendir lah, 72 bidadari lah, maksiat lah, dan sebagainya. Karena standar kalian sama kami beda. Standar umat muslim punya 4 istri sah, itu halal, itu boleh. Ya, nggak ada dosa. Punya 4 orang istri sah, itu nggak ada dosa. Tapi standar kalian merasa itu sesuatu yang menjijikkan. Standar teman-teman Kristen menganggap itu jijik. Tetapi standar kalian punya 1 istri, sedangkan suka jajan di luar nggak apa-apa. Yang penting bukan istri. Jajan hanya melakukan dosa. Setiap jajan dosa, 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 kan gitu aja. Kalian menganggap simple dosa. Aneh. Ya, aneh sekali. Kalau kami di Muslim enggak. Jadi apa yang baik di mata Tuhan, itu yang kita lakukan. Yang buruk di mata Tuhan, jangan. Itulah saya bilang, jangan pernah menggunakan standar manusia. Gunakan standar Tuhan. Gunakan standar apa yang Allah sampaikan. Karena kalau kacamata kita pasti beda. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh adalah dosa mensekutukan Tuhan. Bagi kita manusia, tidak menyembah Allah, ya, tidak menyembah Allah, kita pergi jadi ateis, jadi agnostik, atau mungkin menyembah matahari. Bagi kita itu bukan dosa berat, karena dianggap nggak merugikan orang lain gitu. Teman Anda menyembah matahari, menurut Anda, ya dosa dia kecil lah. Ya, cuman menyembah matahari. Yang penting dia suka beramal, suka buat baik, nggak nyusahin orang, suka bantu orang. Artinya dia nggak berdosa kali. Menurut kalian seperti itu kan? Kacamata manusia sekarang seperti itu. Yang penting perbuatan dia baik, dia hanya menyembah kepada matahari, menyembah kepada pohon, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dibandingkan dengan orang, ya, dia mencuri, ya, mencuri, ataupun kasar, orangnya omongnya kasar gitu. Kalian menganggap yang kasar itu lebih nggak benar. Padahal di mata Tuhan, dia kalau mukulin orang kasar, dia masih bisa bertobat. Dia masih bisa mendapatkan pengampunan kalau dia menyembah kepada Tuhan yang benar. Dosa dia mungkin banyak, dikumpulin banyak. Dosanya mukulin orang, jahatin orang, ya, ngerampok orang gitu. Dosanya banyak, tapi dia nggak pernah mensekutukan Tuhan. Dia hanya menyembah kepada Allah. Sholatnya tetap sholat. Ya, dia akan masuk neraka, tapi dia nggak akan kekal. Dia nggak kekal, beda dengan yang tadi. Walaupun perbuatan dia baik, tapi dosa yang dia lakukan itu adalah dosa yang tidak terampuni. Itu lebih gawat. Ya, lebih gawat. Jadi kalian harus bisa membedakan dulu, teman-teman. Ya, harus bisa bedakan dulu mana dosa menurut standar manusia, mana standar Tuhan. Kalau kita pakai standar kita, ya nggak nyambung. Ya, nggak akan nyambung. Itu yang teman-teman harus tahu. Ya, jadi masalah perkawinan ini ya, teman-teman yang nilai sendiri, apakah jawaban Esra Soru itu memuaskan? Kan Yesus pakai perumpamaan nggak mungkin aneh-aneh. Walaupun kitab Wahyu ini bukan Yesus yang tulis ya, tapi kan teman-teman Kristen mempercayai bahwa Wahyu atau kitab Wahyu itu kan adalah penglihatan Yohanes yang diilhami oleh Tuhan, diilhami oleh Roh Kudus. Artinya dari Yesus juga kan, karena Yesus adalah salah satu dari 3 pribadi Tuhan. Kan begitu. Kalau seperti itu standarnya, kenapa perumpamannya seperti itu? Bukankah Yesus sangat pintar membuat perumpamaan? Kenapa malah menggunakan perumpamaan pernikahan? Ya, perkawinan anak domba. Apa nggak ada lagi perumpamaan yang lebih bisa menjelaskan itu?
Kan udah dibilang, biasanya pakai perumpamaan hubungan ayah dan anak. Tiba-tiba kok jadi hubungan suami istri. Ya, apakah sangat tinggi suami istri itu? Jadi kalian yang pikirkan, kalau saya cuman mencoba ya, memberikan sudut pandang yang berbeda, dan kalian yang nilai sendiri, kira-kira lebih cocok yang mana. Sekali lagi, ini hanya diskusi, ini adalah kesempatan saya untuk menjawab ya, adalah reaksi yang saya buat, dan kita terbuka atas segala diskusi. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, atau saat kita lagi live ya, saat saya lagi buka room untuk diskusi, masuk aja. Kita bisa bahas hal ini, dan kita sangat senang kalau teman-teman itu punya perspektif atau sudut pandang yang berbeda dari yang selama ini kita lihat. Karena saya tadi berharap juga Esra Soru bisa menjelaskan dengan jawaban yang saya pikir bisa berbeda dari teman-teman yang lain. Rupanya sama saja. Ya, rupanya sama, karena kalau bilang, oh itu kan cuma perumpamaan, udah banyak. Udah banyak pendebat-pendebat Kristen yang menjawab seperti itu. Jadi, itu belum bisa memuaskan para penonton, dan tentunya teman-teman Kristen juga. Karena saya lihat, teman-teman Kristen juga masih penasaran. Padahal udah dijelaskan kalau, oh itu cuma perumpamaan. Tapi mereka masih bingung. Kenapa perumpamannya itu? Ya. Jadi, kita berharap ada yang bisa menjelaskan dengan lebih baik. Mana tahu Esra Soru bisa gali-gali informasi kan, cari tahu kenapa, apa sebabnya ya, kenapa Yesus pilih perumpamaan seperti itu, apa nggak ada yang lain, atau ada makna yang lain, nah kan bisa digali nih, ya bisa digali. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, kita cuman sedang mencoba menjawab. Ya, ini adalah satu tema yang bagus. Kenapa perumpamannya adalah pernikahan anak domba? Ya kita tahu anak domba itu adalah Yesus. Dan bukan anak domba dalam maksud binatang domba, enggak. Tapi memang julukan Yesus kan anak domba. Sama misalnya ada orang dipanggil dengan julukan anak kata. Bukan karena dia kata, tapi mungkin karena dia suka melompat seperti kata. Sehingga dipanggil anak kata. Kan gitu. Nah, jadi itu kan julukan. Dan umat muslim juga nggak pernah pikir, oh itu domba, artinya dombanya ini kah? Enggak, kami tahu bedanya. Ya, kami masih tahu bedanya Pak Esra Soru. Tetapi pernikahan domba itu adalah pernikahan yang digambarkan ada pestanya. Ya, pesta gitu, bayangkan. Aneh sekali. Aneh sekali. Jadi, cobalah kalian pelajari sama-sama, ya teman-teman di sebelah, supaya besok-besok kalian bisa menjawab lah. Apalagi kalau ketemu Kores ya, jangan sampai nanti jadi bulan-bulanan Kores lagi. Saya kasihan nih kalau teman-teman Kristen lagi bahas ini, terus jadi bulan-bulanannya si Kores. Itu tragis sekali loh. Teman-teman yang sebelah ini kalau udah debat masalah ini, ketemu Kores, wah nasibnya tragis sekali selalu. Habis dibully sama Kores. Ini membuat kita sedih. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan sudah menonton diskusi ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.